Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara tentara Indonesia dengan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini juga menjadi simbol nasional atas perlawanan terhadap kolonisme. Peristiwa itu terjadi tepatnya pada Jumat Legi 17 Agustus 1945. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Semua warga bersukacita atas kabar menggembirakan itu. Masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Para penjual, pedagang, mereka berjualan dan berdagang sesuai dengan aktivitas masing-masing. Suasana kemerdekaan dirasakan oleh arek-arek Surabaya. Beberapa terlihat duduk sembari meminum kopi. Ada juga penjual jamu menawarkan dagangannya. Jamu mas, mbak, biar kuat badannya sehat. Siapa beli? Ini mbak, aku beli jamunya biar kuat untuk bersih-bersih kampung kita. Nah, boleh banget loh. Majikannya sendiri ini loh. Sebelum minum jamu, jangan lupa berdoa yo. Akhir-akhir ini kampung kita ada perang ya mbak ya, antara tentara Inggris itu. Iya, semoga jadi kita aman dan tentram ya mbak. Yuk, kopinya siji. Cara kopinya kayak biasa ta? Ya kayak biasanya lah, kopinya kental, apa meneh kopinya asli, kopi pahit, gulanya pas. Jamu, Cak. Mau ngopi kok ditawarin jamu? Ya orang popo to, Cak. Jamu opo? Ini iki yo. Ono jamu pegalinu, masuk angin. Jamu putu cinta pun ono. Saat pemuda sedang asik beraktivitas, tiba-tiba Kompeni, kenapa lari-lari? Kayak lagi dinas setan sih, kenapa? Ini loh, sekutu Belanda balik lagi. Kita harus siaga. Ayo bersenjata. Mereka mati. Merdeka! datang company dengan membawa bendera merah putih biru. Hahaha. Hai kalian semua, tempat ini sudah kami kepung, sudah dalam kuasaan kami. Cepat kalian menyingkir. Hahaha. Menyingkir kalian. Hahaha. Pada tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda di bawah kepemimpinan Mr. Brockram mengibarkan bendera Belanda pada tingkat teratas Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintahan RI daerah Surabaya. Lihat bendera Belanda itu. Gubernur Surabaya Sudirman datang ke Hotel Yamato untuk melakukan perundingan dengan sopan. Sudirman meminta agar bendera yang dikibarkan di Hotel Yamato segera diturunkan. Hai Mister, kenapa Anda masih mengibarkan bendera Belanda di sini? Bukankah Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat? Tuan Budiman, sekutu telah mengalahkan Jepang. Jadi pemerintah Belanda berhak menduduki Indonesia, Tuan. Ini Mister tidak bisa diperingati secara baik-baik. Ini sudah keputusan Ratu Belanda. Kurang ajar, Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat. Kalau Mister mencari gara-gara di sini, jangan salahkan. Kalau arek-arek Surabaya mengangkat senjata, mengusir Mister dan kawan-kawan untuk angkat kaki dari kota ini. Camkan itu. Sementara itu, arek-arek Surabaya marah atas pengibaran bendera Belanda itu dan turun ke medan perang di pihak sekutu. Kapten Donald, Letnan Ground Smith, dan Brigadir Malabai sedang mempersiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya. Kumpul. Siap, gerak. Lapor komandan, seluruh pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Sekarang kita berangkat menghadapi pasukan pribumi Surabaya. Bubar jalan.
Sementara itu, situasi di Hotel Yamato semakin memanas. Para pemuda Indonesia menyerbu dan menyerang orang-orang Belanda di Hotel Yamato. Dan salah satu pemuda berusaha merobek bendera Belanda sehingga tinggal tersisa merah putih. Yuk, kamu nerima bendera Belanda yang ada di Hotel Yamato? Orang? Yuk kita pasang bendera Indonesia sekarang. Ayo. Tindakan itu menimbulkan ketegangan antara para pejuang dan pasukan Belanda dalam sebuah pertempuran. Jenderal Malbay tewas. Peristiwa tersebut semakin memicu kemarahan tentara sekutu, sehingga serangan terhadap kota Surabaya semakin hari semakin meningkat. Para pejuang Indonesia berkumpul di kota Surabaya. Tak mau kalah, perlawanan area-area Surabaya terhadap tentara sekutu semakin meluas. Di segala penjuru kota Surabaya, pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo menyampaikan pidato yang disiarkan secara langsung melalui radio Surabaya. Terima kasih pahlawanku, sunyi mulai turun bersama senja di bawah merah putih yang berkibar megah. Kami berdiri, anak bangsa menetap jejakmu di tanah merdeka dulu. Kau bertaruh jiwa dan raga demi satu kata, merdeka. Peluru darah dan air mata menjadi saksi cinta yang tak terhingga. Kini kami hidup dalam damai berkat langkahmu, yang tak pernah surut meski tubuhmu telah kembali ke bumi nam. Namamu abadi di sanubari negeri. Wahai pahlawan-pahlawan, istirahatlah dengan tenang. Sudah janji gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan peti. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari area-area Surabaya, akhirnya penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November 1945. Mari bersama-sama bersatu dalam sebuah barisan panjang, menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra dan putri bangsa. Hai kalian semua, tempat ini. Menyingkir. Jadi siapa aja? Awas kameranya kena. Nah, Gua dulu, gua elu. Gak bisa. kok kalian jadi kecil sih di sini? Lalu Irja ya. Bang Guru itu kayak ya. Iya. Satu, dua. Pasukan kumpul. Lapor komandan. Sabar. Jadi Mister tidak bisa diperingati secara baik-baik. Ini sudah keputusan Ratu Belanda. Bantuin ngomong.